Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kurang semangat ya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita membaca sholawat Nuril Anwar terlebih dahulu sebanyak 1 kali. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Mas Siswandi, silahkan memimpin. Oke, Alhamdulillah. Sebelum memasuki perkuliahan hari ini, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama Mas Rohib ada, ya. Mas Anam Fidun hadir, Mas Siswandi hadir. Oke, Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Sebelumnya, teman-teman di sini ada yang masih ingat nggak? Kira-kira di dalam psikologi belajar kita telah belajar teori belajar apa ya? Oh ya, Mbak Nina, silahkan. Teori belajar kognitif. Iya, betul. Teori belajar kognitif. Kira-kira ada lagi? Saya, Bu. Iya, Mas Teori Siswandi. belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik. Kira-kira Mbak Nina nih tadi yang menjawab teori belajar kognitif. Kira-kira ahlinya siapa sih di dalam teori belajar kognitif? Ada Jean Piaget, Bu. Iya, ada Jean Piaget, ya. Ada Jean Piaget. Kira-kira yang lainnya masih ingat apa enggak? Lupa ya. Lah nanti harapannya setelah belajar pada pertemuan hari ini, nantinya kita akan belajar teori belajar dalam pembelajaran IPA. Harapannya apa? Yang pertama, kita bisa memahami karakteristik dari masing-masing teori belajar. Di sini nanti Bu Haning akan mengambil 3 teori belajar. Teori belajar menurut Jean Piaget, teori belajar menurut Vygotsky, dan satunya adalah Brunner. Dan kita kaitkan dengan teori belajar menurut perspektif Islam, khususnya teori belajar menurut Al-Ghazali. Selain itu, nanti kita juga mampu menganalisis apa sih perbedaan teori belajar itu dan relevansinya dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai, mana semangatnya? Kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke teman-teman, tadi kita melanjutkan dari konsep teori belajar ya. Belajar menurut Piaget, Vygotsky, Brunner maupun Al-Ghazali. Selanjutnya kita akan beralih ke konsep apa sih yang membedakan antara Piaget, Brunner, Vygotsky, dan Al-Ghazali. Untuk yang pertama kita akan beralih ke Piaget. Piaget itu hal yang paling nampak atau karakteristiknya ada 4 tahap perkembangan kognitif pada diri manusia. Tahap perkembangannya itu diawali dari tahap sensorik motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Ya, selanjutnya nanti teman-teman di sini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 4 kelompok. Di sini Mas Rohib, Mas Anam, Mbak Novi sama Rahayu nanti membentuk satu kelompok ya, kelompok 1. Untuk Mbak Ana, Mbak Nina, Mbak Nurul itu kelompok 2. Sudah ya, silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Setiap ketua kelompok nanti akan mengambil 4 stick in note di depan yang warnanya ada hijau, pink, kuning, dan oranye. Pastikan setiap anggota kelompok itu memperoleh 1 stick in note ya. Kalau yang hijau berarti kelompok Brunner. Kalau yang oranye berarti kelompok Vygotsky. Silahkan dibentuk kelompok. Oke
Oke, masing-masing ketua kelompok silakan mengambil sticky note di depan ya. Silakan. Sudah mendapatkan sticky note semua ya? Mas Rogib, dapat sticky note warna apa ya? Oh, warna kuning. Berarti nanti ditulisi kelompok apa di pojoknya? Warna kuning berarti? Iya, Piase. Nanti di masing-masing kelompok apa yang akan sampean kerjakan yaitu menganalisis implementasi teori belajar dalam pembelajaran IPA. Nanti kita analisis bagaimana Bu cara menganalisisnya. Coba simak sebentar ya. Yang pertama, coba mengkaji apa sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori belajar. Sudah semua? Kalau sudah, bagi teman-teman yang mendapatkan kelompok Piase, silahkan berkumpul di kelompok Piase. Ayo, silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sudah ada pertanyaan? Oh iya, kelompoknya Mbak Nina. Ini Bu, kan kita dapat kelompok Brunner. Semisal kan kita belajarnya materi ekosistem yang nantinya pembelajaran bisa di luar lingkungan. Nah, apakah itu bisa dikaitkan dengan teorinya Brunner? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari kelompoknya Mbak Nina. Dan yang kelompok lainnya sudah selesai? Kalau sudah selesai, kelompok yang lainnya silahkan, semua kelompok silahkan kembali ke masing-masing kelompok awal tadi. Oke, silahkan saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke ya, teman-teman di sini sudah selesai semua dan telah kembali ke kelompok awalnya ya. Ya. Sudah kembali semua? Ya. Oke. Kalau sudah kembali semua, teman-teman di sini kira-kira kelompok berapa ya yang ingin mewakili untuk presentasi? Wah, semangat sekali ya. Nanti kalau ada temannya yang presentasi, Anda berhak untuk menilai teman-temannya. Itu namanya penilaian sejawat ya. Penilaian antar teman. Nanti apa yang akan dinilai adalah sikap percaya diri ketika teman-temannya presentasi dan menyampaikan hasilnya di depan ke kelas. Oh ya, untuk kelompok yang paling gercep nih tadi kelompoknya Mas Siswandi. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya Mas Siswandi. Silahkan maju. Iya teman-teman, saya di sini beserta kelompok saya akan mempresentasikan tentang teori pembelajaran yang paling relevan, yaitu teori Piaxe. Teori Piaxe bahwa pembelajaran itu disesuaikan dengan jenjang usia. Kelompok lainnya mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita berikan aplaus untuk kelompoknya Mas Siswandi. Tadi dari kelompoknya Mas Siswandi kita telah mengetahui bahwa contoh konkret dalam relevansinya dalam pembelajaran IPA yang pertama tadi membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Oke Mbak Uma silahkan, gimana? Oh berarti yang Piaxe sesuai dengan jenjang usia ya? Iya, jadi pembelajarannya atau pemrosesan kognitifnya kita sesuaikan dengan jenjang usia pada siswanya. Ya, betul. Terus? Berarti bisa diterapkan di materi yang lain, Bu? Ya, jadi nanti setiap teori belajar itu ada kelebihan dan kelemahan tadi ya. Jadi semuanya bisa kita terapkan di materi-materi yang sesuai dengan masing-masing teori belajar. Oke. Jadi inti atau makna dalam perkuliahan hari ini yang pertama tadi kita telah menganalisis teori belajar dan mengaitkan relevansinya terhadap pembelajaran IPA. Yang pertama tadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori belajar. Karena masing-masing teori belajar itu pasti akan memiliki kelebihan dan kelemahan. Terus yang kedua, kita harus apa? Menelaah tujuan pembelajaran IPA yang kita rumuskan. Terus yang ketiga, kita harus menggali karakteristik anak yang akan kita ajar. Nantinya
pada masing-masing siswa itu kan unik dan spesial. Jadi kita sebagai seorang guru itu harusnya kita memfasilitasi semua yang ada pada peserta didik ya. Karena apa? Kita tidak akan membeda-bedakan antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Hindari untuk melakukan perbedaan karena perbedaan itu akan menimbulkan sifat intoleransi. Kita sebagai guru harus mengajarkan toleransi dengan memfasilitasi semua yang ada pada peserta didik. Untuk lanjutan tugas terstruktur dari pembelajaran hari ini, Anda nanti akan merangkum teori belajar dan relevansinya terhadap pembelajaran IPA dengan membuat sebuah mind mapping ya. Nanti bisa membuat di salah satu aplikasi ya. Jadi di sini Bu Hanin tidak membatasi pada aplikasi tertentu. Mungkin cukup sekian perkuliahan hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Hanin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.